sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan fillah, alhamdulillah, kawan-kawan Maha Santri, kita bahasa sebutnya ya, Maha Santri, bukan santri lagi nih, Maha Santri. Rata-rata lah senior semua ya. Yang paling junior tuh pengantin baru. Yang lain kan lah beranak kan. Alhamdulillah. Para santri, Maha Santri sekalian, kita lanjutkan kajian kita di Majelis Pendidikan Kader Ulama Mu'ibah Yasin, edisi tanggal 19 hari ini ya, 19 Januari 2023. Kalau kalender hijriahnya tanggal 26 Jumadil Akhir. Kita bahas kitab Ayyuhal Walad terlebih dahulu, tentu alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan kajian kita halaman 10. Ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Al-Ghazali, ba'du masailika, sebagian pertanyaan-pertanyaanmu, min hadzal qabil, dari sisi ini, dari segi ini, dalam konteks ini, maksudnya yang kita bahas minggu lalu, bahwa ada persoalan itu yang urusan rasa, dan urusan rasa itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa gelade, sama ucap pengantin baru, tidak usah ditanya. Ya, yang nanya Buyan, yang jawab Buyan juga. Maka minggu lalu ketika ditanya hal itu, dijawab bahwa yang nanya itu adalah Inin wa Ahmak, ya, impoten dan Buyan. Karena itu masalah rasa. Urusan-urusan rasa tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalaupun bisa dijelaskan, tidak mewakili yang sesungguhnya dari urusan rasa itu. Nah, jadi pertanyaan murid Imam Ghazali ini sebagian masalah rasa, sebagian ya bisa dijelaskan dengan kalimat dan kata-kata. Nah, tapi sebagian besar pertanyaan muridnya ini ya tentang hal itu, sesuatu yang berkaitan dengan rasa. Dimana sudah dijelaskan minggu lalu, ya kita bahas oleh Imam Al-Ghazali bahwa urusan rasa itu ketika kita sudah sampai kepada makomnya, itu akan tahu dewek. Jadi ada persoalan-persoalan yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin kita pernah ngalami dulu, nanya dengan orang tua, nanya dengan guru-guru, udah dijawabnya. Kalaupun dia jawab, tunggulah, ada waktunya, ya kan? Ada timingnya kayak. Nah, begitu kita sudah merasakan, mendapati jawaban yang dulu kita tanyakan bertahun-tahun yang lalu, pas kita lah merasakannya itu, kita akan nganggut dewe. Iya. Nah, sembari berucap iya, ya kan? Nganggut-nganggut. Labetnya benar niat. Yang diomongkan orang tuh, yang diomongkan guru dulu. Nah, itu berarti urusan rasa tadi di antara. Baik. Lanjutkan, wa ammal ba'du, adapun sebagian pertanyaan, alladzi, yang yastaqimu lahul jawabu, yang gamblang, jelas jawabannya, faqad dzakarnahu, telah kami sebutkan jawabannya tersebut fi ihya'i al-ulumiddin, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi, dan juga kitab-kitab yang lain. Jadi jawaban pertanyaan beliau ini lado galo, ya, ada urusan rasa, ada urusan yang lain-lain, dan itu sudah diterangkan semuanya dalam kitabnya, tinggal kita baca. Dan sebenarnya persoalan-persoalan yang terjadi, hukumnya dan sebagainya, itu sudah dijelaskan ulama jauh-jauh dulu. Bahkan yang tak terjadi pun sudah diterangkan oleh ulama. Kalau kita baca fikih itu kadang-kadang kita termangu-mangu, ya. Ulama itu sudah menjelaskan sesuatu yang belum terjadi. Misal dalam bab toharo itu ada bahasan tentang apa? Yang najis itu, najis mughalazoh itu ya. Najis mughalazoh itu kan babi dan anjing. Terus ada bahasan peranakan babi dan anjing. Bahkan ada peranakan antara babi dengan anjing atau dengan manusia. Jadi seandainya ada manusia menikah dengan babi atau anjing, lahir nanti dari persilangan tadi manusia, tapi salah satu induknya adalah babi dan anjing, itu tetap najis. Kan itu belum terjadi. Setahu aku udah kati kasusnya itu. Kati kan? Tapi ulama sudah bahas itu. Seandainya terjadi, mereka sudah kaji. Hukumnya begini. Bahkan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Setahu aku udah kati kejadian model itu.
Kalau berhubungan mungkin ada ya. Kadang-kadang di YouTube tuh ya, itu orang berhubungan dengan anjing itu ada kan? Lanang ataupun betina dengan binatang tuh. Cuma yang sampai lahir dari proses hubungan yang jelas terlarang salah itu belum ada. Tapi ulama udah kaji. Maksud saya adalah dengan contoh ini seluruh persoalan itu mayoritas hampir semuanya udah dikaji oleh ulama. Tinggal kita rajin mencoba ya sebenarnya. Ya, jadi kalau kita membahas suatu hukum tertentu itu bukan tak hati, sudah ada di kitab, cuma kita belum terbaca. Kalaupun baca kitab, paling kitab-kitab tipis. Di kitab-kitab tebal mayoritas sudah dibahas. Paling ada beberapa persoalan yang memang baru, yang memang kontemporer ya. Nah, tapi dasar-dasarnya rujukannya bisa kita baca di kitab-kitab tadi. Wa nadhkuruha, kami akan menyebutkannya, menjelaskannya huna di sini nubazan, beberapa. Nubazan itu beberapa, berarti tidak seluruh. Minhu, daripadanya, wa nushiru ilaihi, dan kami mengisyaratkan dengan kepadanya. Fa naqul, maka kami katakan, qad wajaba 'ala saliki arba'atu umurin. Sesungguhnya wajib, wajabat wajib. 'Ala salik, atas salik. Nah, salik ini sebenarnya murid, santri, mahasiswa, mahasantri, ya artinya. Tapi para ulama sufi cenderung menggunakan kata salik atau murid. Jadi murid itu bahasa Arab. Dari kata arada yuridu, iradatan, bahwa muridu. Artinya orang yang punya keinginan. Irada itu keinginan kan? Orang yang punya kehendak, yang punya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka disebut kata murid. Jadi murid itu sebenarnya konteksnya ya, ilmu agama, santri-santri pelajar agama yang ingin dengan ilmu agama yang dia pelajari tadi ingin dekat dengan Allah, ingin taat kepada Allah SWT. Nah, salik ini metode juga. Ini diambil dari kata dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan nuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti salik itu adalah orang yang menempuh jalan untuk ilmu, untuk taat, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut salik. Jadi semua kita salik. Orang yang lagi berjalan menuju Allah. Jadi salik itu. Jadi kalau singkatnya murid, santri, mahasiswa, mahasantri, pelajar. Ya. Nah, semua salik, semua orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Ada 4 hal yang wajib bagi mereka. 1, al-amru al-awwal, yang pertama, i'tiqadun shahihun, keyakinan yang benar. La yakunu fihi bid'atun, tidak ada bid'ah di dalamnya. Keyakinan yang benar yang tidak mengandung bid'ah di dalamnya. Apa keyakinan yang benar itu? I'tiqadun shahihun itu apa dia? I'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, itu yang dimaksud. Jadi semua salik harus berpaham, harus beriktikad ahlus sunnah wal jamaah. Maka tidak ada satupun sufi, ya, tidak satupun ulama sufi tasawuf yang beraliran salafi wahabi. Semuanya berakidah ahlus sunnah wal jamaah yang bermazhab Asy'ari dan Maturidi. Kalau Wahabi Salafi cenderung memusuhi, dan akidah kita Asy'ari Maturidi dianggap sesat oleh mereka. Ya. Jadi maksud i'tiqadun shahihun ini adalah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Asy'ari dan Maturidi. Yang ajaran sehari-harinya beliau i'tiqadnya 50 aqaidul iman, sifat 20. Itu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, 41, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul, 9, 41 tambah 9, 50. Itulah 50 aqaidul iman. Intisari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan i'tiqad yang bid'ah. Nah, jadi bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah dalam bidang akidah. Jadi selain Ahlus Sunnah wal Jamaah itu i'tiqad yang bid'ah.
Ya, ikut yang bid'ah itu selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan ada 73 golongan umat Nabi. Yang selamat cuma satu. Yang satu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 72 itu ahlu bid'ah. Ya, apa? Mu'tazilah, ahli bid'ah, Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, Syiah, itu ahli bid'ah semua. Jadi ketika disebut ahli bid'ah, sebenarnya itu selain ahlu sunnah. Nah, cuma sekarang orang banyak salah paham, khusus kawan-kawan dari Salafi. Yang disebutnya ahli bid'ah itu yang kunut, yang yasinan, yang tahlilan, bukan. Jadi bid'ah itu pada awalnya itu dalam bidang akidah, bukan dalam masalah fikih. Kalau masalah fikih punya dalil semua mayoritas. Kalau punya dalil bukan bid'ah. Ya, nah di sini yang banyak terjadi kekeliruan. Melebar ke masalah fikih. Padahal asal usulnya masalah bid'ah itu adalah bid'ah dalam bidang akidah. Yang kedua, syarat yang harus dimiliki seorang salik, orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, taubatun nasuhun. Dia wajib bertaubat yang nasuhah, taubat yang sebenar-benarnya. La yurja'u, tidak kembali ba'daha setelahnya ila zallat kepada kesalahan. Taubatnya benar-benar dan tidak akan melakukan kesalahan lagi. Ada ungkapan yang menyebutkan haram orang beriman itu masuk ke lubang yang sama 2 kali. Lubang yang sama itu maksudnya lubang kesalahan, bukan lubang yang lain. Ya, itu ada istilahnya seperti itu. Artinya lubang tadi kesalahan, bukan lubang yang tak salah. Iya. Lubang di situ kesalahan, dosa. Kecuali kita memang tidak sengaja. Tapi kalau sengaja nih melakukan kesalahan yang sama, itu ya hati-hati. Dan taubat itu ada berapa tingkat? 9 tingkat ya. Ingat? Taubat dari dosa besar, taubat dari dosa kecil, taubat dari yang makruh, yang ketiga, yang keempat taubat dari yang khilaful aula. 1 taubat dari dosa besar, 2 taubat dari dosa kecil, 3 taubat dari yang makruh, 4 taubat dari khilaful aula. Khilaful aula itu meninggalkan keutamaan yang paling afdal. Ya. Yang kelima, taubat dari merasa diri sudah jadi orang baik. Ya. Yang keenam, taubat dari merasa taubatnya sudah diterima. Jadi kalau kita merasa taubat kita udah benar, itu berarti tanda taubatnya belum benar. Orang yang taubatnya benar biasanya ngerasa masih banyak salah, masih merasa banyak dosa, walaupun sudah taubat. Jadi ketika kita merasa bersih berarti belum taubat. Ketika kita merasa pintar biasanya buyar, ya kan? Ketika merasa kayu biasanya gayanya baik, saseki. Ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, taubat dari merasa sudah jadi wali Allah. Ya, annahu sara ma'dudan min fuqari zaman. Merasa sudah jadi wali. Padahal baru wali murid. Soalnya wali murid lagi belum. Merasa wali Allah, sehingga orang tuh harus hormat sama dia. Kalau orang tak hormat, ya, atau menyebut dia dengan panggilan biasa, tidak pakai kata ustadz, dia akan merajuk misalnya, tersinggung. Dia lah haji, tak dipanggil haji, merajuk. Itu. Wajib taubat kalau ada merasa seperti itu. Biasa baik. Yang ke-8, taubat dari apa? Taubat dari niat-niat yang tidak ikhlas. Ya. Berarti harus ikhlas. Ketika kita tidak ikhlas dalam berbuat, dalam bertindak, dalam bersikap, berarti wajib taubat. Karena seluruh aktivitas kita harus ikhlas semuanya. Yang tertinggi adalah taubat dari apa? Taubat dari kelalaian. Kelalaian sejenak saja dari Allah SWT. Berarti dia selalu ingat. Asa dia lalai dengar baik dari Tuhan. Ya, dalam sholat ingat yang lain, ingat jemuran, ingat pantangan, ingat dulu, ya kan? Ingat iwak gorengan, ya kan? Ingat yang lain selain Allah. Dia sudah merasa salah. Berarti dia sudah lalai dan dia taubat karena itu. Nah, itu taubat tertinggi. Taubat dari lalai.
kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata ain. Dalam kitab Al-Minhaj As-Saniyah disebutkan demikian. Taubat setiap kali dia lalai dari menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Saro gitu. Level 1 ya belum tentu benar. Level 1 tadi apa? Taubat dari dosa besar. Berarti sembahyang tak pernah tinggal. Karena tinggal ke sembahyang dosa. Kalau sembahyang masih lapluk, masih tenggelam timbul. Ya, zuhur digawe ke asar terpeliwat, maghrib digawe ke asar, isya tertidur, subuh lagi mantap misalnya kan. Nah, itu berarti belum lulus tobat level 1. Apalagi level 9. Jauh. Baik, yang ketiga, wasalis istirda'ul khusumi hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Meminta keridhaan musuh-musuh kita. Istirda itu minta ridho. Al-khusum dari musuh. Berarti tidak kati lagi permusuhan dengan siapapun. Dari kitanya. Jadi kitanya tidak kati musuhi wong. Kati luat benci sama wong tidak kati. Kalau wong musuh itu tidak baca kita nak melarang. Tidak. Karena hati orang masing-masing. Tapi dari kitanya tidak ada kebencian. Walaupun orang itu jahat sama kita tidak luat sama dia. Nah, ini yang penting. Kalau wong nak senang galau sama kita tidak mungkin, mustahil kata Imam Syafi'i. Semua orang senang sama kita, tidak ada satu pun yang benci, tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah kita tidak membenci siapapun. Itu yang banyak kita lakukan. Karena kita pacak mengendalikan diri kita, tapi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak pacak nyaga mulut orang untuk tak nyahatkan kita, tak fitnah kita, tak ngupat kita, tidak pacak gitu. Tapi kita bisa menjaga mulut kita. Begitu nak ngomong, nak nyahatkan orang, kunci. Ingat, dosa besar. Nah, gitu ya. Jadi itu maksud istirda'ul khusum. Kita minta keridhaan dari musuh-musuh kita. Artinya kita tidak kati musuh sedikit pun. Dari kita tidak kati luat, tidak kati benci. Jadi walaupun orang benci sama kita tetap baik. Orang tak ngalok kan, kita tetap ngalok kan. Orang melek, kita tetap senyum. Tapi berat itu kan? Karena pasti kita ada orang yang tunggu wati. Ini tertinggi nih, kelas tinggi nih dari imannya nih, mantap nih. Yang salik yang ini yang bisa mengendalikan amarahnya. Karena hadis Nabi, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangi seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, maka para malaikat yang ada di langit akan sayang juga sama kita. Sayangi seluruh tanpa terkecuali manusia, ya kan? Malaikat, jin, Islam, ya kan? Binatang, tumbuhan, seluruhnya sayang. Jangan ada yang kuat. Walaupun iwa dipaling oleh kucing, kita tidak benci dengan kucing tadi. Walaupun nyamuk gigit, tidak itu sempat tepak be kalau nak nempak. Jangan berotok. Jangan berotok. Itu berat. Berat ini. Makanya Kiai Sulaiman sangat terkenal kisahnya, nyamuk gigit tak ditepaknya, dibungkusnya. Sedekah dengan nyamuk, kata Kiai Sulaiman, guru dari guru kita, orang tua dari guru. Itu karena makumnya sudah sampai ini istirdoh khusus, tidak kasih luat benci sama orang lain. Walaupun nyamuk ngikit nyakiti kan, nyampe darah kita, tidak luat kita benci. Nah, ini perjuangan berat untuk sampai makum 3 ini. Ya, yang keempat, tahsilu ilmi syariati, mempelajari ilmu syariat. Nah, ini yang sekarang kita sedang lakukan. Jadi untuk menjalankan yang 3 pertama tadi, i'tiqad yang sahih, taubat nasuha, ya, meminta keridhaan dari musuh-musuh kita, itu butuh ilmu. Ilmunya ilmu syariat. Maka wajib mempelajari ilmu syariat. Tahsilu ilmi syariat, mempelajari ilmu syariat. Qadra, sekedar ma tuaddi bihi awamirullah, sekadar bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Ma tuaddi itu melaksanakan, sekadar bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Thumma minal ulum al-ukhra, kemudian dari ilmu-ilmu yang lain, ma takunu bihin najatu, yang bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi ilmu lain pelajari juga, tapi paling inti ilmu syariat. Minimal ilmu syariat yang harus kita pelajari itu yang apa? Yang bisa
membuat kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Berarti ilmu 3, 1 fikih, tauhid, sama akhlak. Maka kitab yang kita pelajari di PKU ini 3 itu. Yang sekarang kita pelajarin kitab akhlak. Halwalan. Kitab Qatrul Ghais itu tauhid, akidah, usuluddin. Ya, Safinatun Najah itu kitab fikih. Fikih itu mempelajari cara menyembah Allah, cara beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, dan seluruh rangkaiannya. Itu fikih. Tauhid itu mengajarkan kita mengenal yang kita sembah. Sembahyang benar tapi tak tahu yang disembayangi. Tak tahu siapa yang disembah, nyembah batu. Ya, nyembah Ka'bah. Ka'bah itu kan? Ka'bah itu bukan yang disembah, bukan Tuhan Ka'bah. Nah, tak belajar tauhid. Semua yang ngadap kiblat, ngadap Ka'bah itu yang Tuhan aja kan? Salah. Nah, maka perlu belajar tauhid untuk mengenal yang kita sembah, tahu. Gitu. 3 ilmu ini namanya ilmu syariat. Wajib dipelajari. Nah, kalau nak jadi ahli junior sampai paham 4 mazhab, itulah nomor sekian. Itu urusan ulama. Minimal masyarakat kita didik dengan 3 ilmu ini. Dan ini pesan guru kita Kiai Balian. Jangan lepas dari 3 ilmu. Maka PKU ini salah satunya adalah usul beliau, saran beliau. Dan saya berupaya menjalankan amanah. Beberapa angkatan sudah kita laksanakan dan ngapu kitabnya harus 3, itu saran beliau. Karena ini yang paling penting. Kalau yang lain-lain nomor sekian. Ya, 3 ini yang pokok, 3 ini yang wajib. Dan ini harus kita sampaikan di masyarakat. Seluruh masyarakat kaum muslimin harus paham 3 ilmu ini. Ya. Tauhid, ya, fikih dan akhlak. Itu gawe sehari-hari. Oke, kita bahas satu ini lagi. Hukiya an-Nasyibli rahimahullah, dihikayatkan, diceritakan. Hukiya itu dihikayatkan. Hikayat itu bahasa Arab ya. Jadi bahasa Indonesia kan. Diceritakan, diriwayatkan bahwa Asy-Syibli rahimahullah, ulama sufi yang bernama Asy-Syibli, semoga Allah merahmati beliau, khadama 400 ustazin, telah berkhidmat, melayani, mengabdi kepada 400 guru. Jadi gurunya 400. Dia bukan cuma guru tapi berkhidmat, melayani betul gurunya. 400. Kita baru berapa guru kita? Waqala, dan beliau berkata, qara'tu 4,000 haditsin, dan aku sudah membaca 4.000 hadis. Membaca 4.000 hadis. Maco ni tulisannya maco sebenarnya hafal. Ulama dulu rata-rata hafal Al-Qur'an, hafal hadis. 4.000 hadis. Kita berapa ribu hadis? Hafal? Suanda? Tsumma ikhtartu minha haditsan wahidan. Kemudian aku memilih dari 4.000 hadis tadi, minha daripadanya, maksudnya dari 4.000 hadis tadi, beliau memilih haditsan wahidan, 1 hadis. Jadi 1 hadis ini sudah saringan dari 4.000 hadis dan dari gurunya 400 guru beliau. Saringan ini siko hadis ini. Wa amiltu bihi, dan aku telah mengamalkannya. Wa amiltu bihi, aku telah mengamalkannya. Wa khallaitu, dan aku khallaitu ma siwahu, aku tinggalkan yang lain. Li'annahu, karena sungguhnya 1 hadis ini tadi, ta'ammaltuhu, aku berharap, aku renungkan, aku pikirkan, fawajadtu khalasi, lalu aku mendapati kesuksesanku, keselamatanku. Khalasi wa najati, keselamatanku, kesuksesanku. Khalasi wa najati itu fihi, padanya, pada siko hadis ini tadi. Saking dalamnya makna hadis ini, dia sama dengan ngamalkan 4.000 hadis. Wa kana ilmul awwalin wal akhirin, dan adalah ilmu awalin yang terdahulu, wal akhirin dan yang sekarang. Ilmu sejak dulu sampai ilmu yang sekarang, kulluhu semuanya, mundarijan fihi, masuk padanya.
Jadi seluruh ilmu itu tercakup di dalam satu hadis ini. Jadi satu hadis ini merangkum seluruh ilmu. Faktafaitu bihi, maka aku merasa cukup dengannya. Faktafaitu bihi, dan maka aku merasa cukup dengan satu hadis ini. Wadzalika, dan hadis tersebut adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, li ba'di ashabihi, kepada sebagian sahabatnya. Apa sabda Nabi? I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Beramallah untuk duniamu, berbuatlah untuk duniamu, bekerjalah untuk duniamu, biqadri, sekedar maqamika fiha, sekedar makommu di dunia. Sekedar makommu di dunia. Makom di sini bisa diartikan sekedar lamanya kita hidup di dunia. Lama tidak kita hidup di dunia. Dengar. Berarti bekal di dunia ini kan tidak perlu banyak. Karena hidup di dunia cuma sementara. Yang lama itu akhir. Bahkan bukan hanya lama, kekal dan abadi akhirat itu. Ya. Oleh karena itu bekal dunia yang cuma sementara tidak sebanyak bekal untuk akhirat nanti. Jadi artinya dunia ini biasa baik. Ini pesan hadis itu. Jangan puluh begohitnya sampai gila kerja, lupa waktu, lupa sanak, lupa keluarga, lupa masjid, lupa belajar kan? Nah, itu berlebihan. Itu nomor satu. Dunia biasa baik. Kalau misalnya kecil, tidak usah bunuh diri, tidak usah susah hati, ya kan? Kan kadang-kadang kita hilang duit 1.000 itu susahnya bukan main kan? Lupa dengan yang di tangan masih 1 juta. Hilang cuma 1.000 tuh dicari yang hilang tadi, yang di tangan yang masih ada, kita tidak merasa ada. Akhirnya susah hati kan? Susah hilang dagu hilang. Karena kita nyingok yang hilang, bukan nyingok yang ada. Nah itu contoh berarti kita hubud dunia. Jadi pesan hadis ini yang pertama ini, jangan hubud dunia. Ya soal. Bukan tidak boleh punya dunia, bukan tidak boleh punya mobil, punya motor, punya bini, punya laki, bukan. Hati kita ini urusan hati nih, urusan rasa juga nih. Silakan punya rumah besar, ya kan, bagus, mahal, boleh. Silakan punya jabatan paling tinggi, silakan, tapi jangan masuk hati. Arti begitu hilang harta, pangkat, jabatan, biasa wae. Nah, kita nak bukti kita hubung dunia tidak mudah jadi. Cak hilang duit tadi nah. Contoh hilang duit, kita nak ngetes kita hubung dunia atau tidak. Waktu hilang duit susah tidak? Kalau hati kita susah, berarti masih hubud susah yang berlebihan maksudnya. Kalau susah standar yaitu manusiawi kan. Susah yang berlebihan sampai marah, wakwong, ya kan? Padahal hilang itu tidak seberapa. Gitu. Pasti akan dites ucapan ini di kehidupan kita masih. Saya langsung dites jauh sebelum. Dulu balik ceramah dari Ariad. Maulid Nabi 2 tahun yang lalu ya. Itu jam 12 baru balik ke rumah, jam 1 baru tidur, jam 3 aku bangun. HP saya taruh di dekat kepala. Pas bangun jam 3, bayangkan dari jam 1 ke jam 3. Bangun jam 3 itu HP hilang. Yang saya lakukan pertama kali adalah meriksa batin, meriksa hati. Sedih apa tidak, marah apa tidak, aku hilang HP. Marah tuh manusiawi kan, cuma tidak sampai wakwok, tidak sampai mau status, tidak sampai berdukun, ya kan? Kualitas kita di situ. Banyak berdukun. Disarati kan, bunuh atau yang paling HP kan? Merusak. Dites, ya, kan dites. Yang kedua, pesan Nabi dalam hadis ini, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramallah untuk akhiratmu. Beramallah untuk akhiratmu biqadri, sekedar baqaika, kekalnya dirimu di akhirat. Paham maksudnya? Karena akhirat itu kekal, amalnya dikit atau banyak? Banyak. Hidup di dunia dengan sementara lagi modalnya banyak, modalnya besar.
ya kan? Nak berbini besar modal itu dunia kan? Naik ke pesta, datang ke rokesan, nyatar tenda, pelaminan, ya kan? Tukang foto, belum lagi hapi, kambing, ayam, oh banyak ya? Nyawa artis lagi. Iya. Itu modal dunia semua tuh. Ya ada. Belum lagi melahirkan, biaya melahirkan, susu, baju, biaya kayak anak sekolah, anak kuliah, duit galau kan? Banyak ada, banyak. Kalau untuk modal dunia yang sementara lagi modalnya besar, apalagi di akhirat yang lama modalnya lebih banyak. Saya sering banding-banding main. Lagi bujang dulu saya ngerasa kalau gaji 1 juta itu cukup kan? 1 juta sebulan itu cukup apalagi bujang. Asal tak banyak alasan. Ya kan? Dan tak ngekos. Ya kan? Cukup lah sebulan makan sederhana ala kadar. Malah laki bini 2 juta 3 juta baru sebulan itu cukup. Ya kan? Nah, itu dunia sebulan. Kira-kira di akhirat kaki yang lebih kekal dan abadi cukup tak kira-kira? Duit 1 juta 2 juta. Kita banding sekarang. Di dunia taruhlah 1 juta 2 juta. Di akhirat modal kita di akhirat yang mana? Yang kita sedekahkan. Sedekah kita ada 1 juta 2 juta sebulan. 1.000. Pas celekan lewat dari Jumat kan? Kleping. Nyari bukan main. Paling besar lah 10.000, jarang-jarang ngasih 50 100. Ya kan? Padahal dengan yang dimasuk ke celengan tadi kita pengen bahagia di akhirat yang kekal dan abadi. Nah, tidak sebanding sebenarnya. itu contoh saja. Karena akhirat itu lebih kekal, berarti modalnya harus lebih banyak. Bekalnya harus lebih banyak. Yang ketiga pesan Nabi dalam hadis ini, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi. Beramallah hanya untuk Allah. Beramallah hanya untuk Allah. Biqadri hajatika ilaihi, sekedar hajatmu kepadanya atau sesuai hajatmu kepadanya. Biqadri bisa diartikan sesuai dengan hajatmu kepada Allah SWT. Kita berhajat kan? Berhajat itu artinya apa? Berhajat, perlu, butuh. Kita sangat hajat, sangat perlu, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita butuh Allah, ibadahnya harus banyak dan harus ikhlas karena Allah. Yang terakhir, yang keempat dari pesan dalam satu hadis ini, wa'mal linnari, beramallah untuk masuk neraka. Beramallah untuk neraka. Beramal untuk neraka itu apa dia? Maksiat. Silakan maksiat. Silakan berbuat dosa. Biqadri sabrika 'alaiha, sesuai dengan kesabaranmu. Sesuai dengan kesabaranmu 'alaiha, atas neraka, untuk masuk neraka. Artinya begini. Kalau tahan masuk neraka, sabar itu tahan, artinya sabar kan? Tahan. Kalau sanggup, Lajulah. ya, lajulah maksiat. Kalau tahan masuk, man tak tahan jangan maksiat. Karena setiap kemaksiatan akan ada dosanya. Setiap ada dosa pasti masuk neraka. Ini satu hadis dengan 4 nasihat ini, kata Imam Asyibli, ini sama dengan ngamalkan 4.000 hadis. Sudah terwakil dengan satu hadis. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan untuk kajian kitab Al-Walad untuk edisi hari ini tanggal 19 Januari 2023. Alhamdulillah.